Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas minggu kedua, manajemen resiko. Di sini kami mempunyai tim, yaitu yang pertama ada Christopher Eka Transaksi Nuraya dengan NPM 18754009, ada Ricky Muhammad dengan NPM 18754025, dan ada Nyoman Armawan 18754029. Kemudian untuk judul jurnal yang akan kami bahas yaitu yang pertama, analisis preferensi resiko petani pada usaha tani kubis organik di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang kedua, ada preferensi resiko petani dalam alokasi input usaha tani jagung menggunakan model Just and Pop. Dan yang ketiga, ada risiko produksi ayam broiler dan preferensi peternak di Kabupaten Bekasi. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu perbedaan serta persamaan pada latar belakang dari ketiga jurnal tersebut. Untuk jurnal yang pertama, yaitu ada rendahnya produktivitas petani kubis dan sistem pertanian organik. Untuk persamaannya, ada menurunnya produktivitas serta adanya penambahan luas lahan. Untuk jurnal kedua, adanya rendahnya produktivitas petani jagung serta sistem pertanian konvensional yang ada perbedaannya di dalam jurnal kedua. Dan untuk persamaan pada jurnal kedua yaitu ada menurunnya produktivitas serta perubahan iklim. Pada jurnal ketiga yaitu ada rendahnya produktivitas ayam broiler serta pola kemitraan. Dan untuk persamaannya ada faktor produksi seperti tenaga kerja, pakan, obat-obatan, dan vaksin dan cuaca ekstrim. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu pada jurnal pertama persamaannya ada menganalisis fungsi produksi dan fungsi risiko petani kubis. Perbedaannya yaitu pengambilan sampelnya menggunakan purposive dan menggunakan data cross-section. Pada jurnal kedua, persamaannya ada menganalisis estimasi fungsi risiko produksi petani jagung. Dan perbedaannya ada pengambilan sampel atau Slovin dan metode analisis fungsi Cobb-Douglas. Dan pada jurnal ketiga, itu ada menganalisis fungsi produksi dan fungsi risiko ayam broiler. Dan pada perbedaannya ada purposive sampling. Dan model Cobb-Douglas akan diregresikan dengan metode Ordinary Least Square atau OLS. Lalu ada hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian jurnal pertama yaitu persamaan preferensi petani kubis terhadap input lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kompos, dan bubur cikam, yaitu adalah risk average. Untuk jurnal kedua, persamaannya ada preferensi risiko petani jagung terhadap variabel input seperti benih dan pupuk kimia adalah risk average. Dan jurnal terakhir, jurnal ketiga, ada preferensi risiko peternak ayam, broiler, pola mandiri terhadap input pakan, obat dan vitamin, tenaga kerja dan sekam adalah risk average. Untuk perbedaan pada hasil penelitian yaitu jurnal 1, 2, dan 3 terdapat pada risk average dan risk takernya. Baik, untuk penjelasan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nyoman Armawan. Terima kasih. Slide selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada jurnal 1. Dari jurnal 1 dapat dilihat petani cenderung mengalokasikan input. Preferensi risiko petani kubis organik terhadap input tahan adalah risk averse. Petani yang bersifat risk averse tidak akan berani mengalokasikan lahan mereka lebih luas pada usaha tani tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh
masih sedikitnya lahan kubis organik di daerah penelitian. Jurnal 2. Uji mulai regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel input terhadap produksi jagung. Besar pengaruh variabel input dapat dilihat melalui koefisien serta signifikan pada T hitung. Penentuan preferensi risiko terhadap input dilakukan secara masing-masing per input bagian dengan melihat perbandingan nilai terhadap turunan pertama fungsi risiko. Jurnal 3. Dalam jurnal 3, variabel yang memperkecil risiko produksi pada usaha ternak ayam broiler adalah pakan untuk ternak mandiri dan vaksin untuk ternak mitra. Preferensi ternak mandiri di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi risiko adalah risk averse. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih.